Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan gue yang selalu membahas dunia lelang hanya di mana di Lelangin aja. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita udah sampai di STAN, kampus STAN ya. Kampusnya karyawan Kementerian Keuangan ya. Semuanya digojlok di kampus STAN ini. Letaknya di Bilangan Bintaro, Tangerang Selatan. So kali ini lain daripada yang lain. Jadi kita kali ini mau kasih tahu kalian bahwa ada event yang sangat menarik dengan tajuk Kemenkeu Corporate Talk ya. Ini membahas mengenai ikut lelang tipu-tipu. Jangan ya Dek ya, asik. Itu membahas mengenai di luar sana banyak yang terkena imbas penipuan lelang. Jadi di dalam nanti akan dibahas seberapa serunya dari narasumber-narasumber tentunya yang berkompeten untuk menjelaskan hal ini gitu ya. Acaranya pas hari ini hari Selasa 10 September jam 9 sampai jam 12. Nanti kalian bisa lihat hasilnya di channel YouTube-nya BPPK. Channel YouTube-nya BPPK. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Nah, ini ada teman-teman saya dari DJKN langsung menghilang dari kamera. Halo, sapa dulu dong. Ya. Nah, ini ibu-ibu ini pokoknya punggawanya DJKN. Halo. Lambat Mas. Monggo, silahkan. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ya teman-teman. Di dalam tampaknya udah ada opening. Jadi kita silent sedikit. Lelang juga membantu pemerintah dalam mengelola aset secara efisien. Guys, tutup aja deh. Namun masih banyak masyarakat yang kurang memahami Teman-teman, ini dan lelang yang sah, sehingga Pak Dirjen rentan sudah terjadi melakukan penipuan yang pembukaan lelang opening sebetulnya speech dari bukan Pak hal yang baru. Direktur Namun, Jenderal dengan kemajuan Kementerian teknologi, Keuangan Pak metode Rional penipuan Silaban. semakin canggih. Ini pesertanya Oleh diikuti karena sama itu, Balai kita Lelang harus terus dan mengedukasi sama masyarakat, Kementerian Kelas 2 dan khususnya insan lelang generasi seluruh muda Indonesia. mengenai tata cara Jadi lelang teman-teman yang benar. harus bisa mengikuti ini. Karena Oh ya, mereka nanti hasilnya, memiliki peran besar hasil dalam diskusi hari ini menyebarkan informasi bisa mengenai langsung lelang resmi, serta membangun ekosistem lelang tayangkan yang di bisa channel dan YouTube-nya berkelanjutan. BPPK, teman-teman ya. Melalui seminar ini, Harus kami di-subscribe. di DJKN Baik, di tengah-tengah kita sudah ada dua narasumber yang luar biasa. Belum ngomong aja sudah luar biasa. Kita sapa dulu Bapak kita, Pak Tafianto. Hari ini bagaimana kabarnya Bapak? Baik Bu. Oh, saya terjemahkan, baik Bu. Saya kalau dekat Pak Tafianto itu aura positifnya itu mengalir. Jadi bawaannya happy. Tepuk tangan buat Pak Tafianto. Terima kasih. Di lelang adalah dengan cara penawaran yang khas. Apa itu? Nah, dengan tulis dan atau lesan yang semakin meningkat atau menurun, yang jaminan untuk mencapai harga tertinggi, dan didahului dengan pengumuman lelang untuk menetapkan waktu kapan Bapak Ibu sekalian bisa menawar secara bersamaan. Jadi tanpa gangguan, tanpa intimidasi, yang pada saat ini kita sudah menggunakan internet juga untuk lelang-lelang yang dilakukan oleh KPKNL, lelang wajib maupun lelang eksekusi. Sementara untuk Berbali dan lelang kelas 2, ada yang sudah menggunakan internet, ada yang masih konvensional. Itu adalah kombinasi dari proses lelang yang dilakukan dengan penawaran khas. Tetapi spesialis lainnya adalah bahwa harus dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat lelang atau ditentukan oleh undang-undang atau peraturan pemerintahan. Ini adalah Bapak Ibu kenal ada lelang di tempat pelelangan ikan, lelang penggadaian, ya, terus kemudian lelang suko, lelang obligasi, ya, yang memang dikecualikan oleh undang-undang, tidak diatur pada lelang yang dilakukan oleh KPKNL. Nah, inilah pertama yang ingin saya katakan ke Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, penjualan barang secara umum, tidak ada penawaran yang tertutup khusus ya, terbatas ya, apalagi penunjukan langsung. Jadi kalau di tender kan seperti itu. Ya ini memang agak bermasalah pada waktu Bapak Ibu sekalian kalau buka kamus besar bahasa Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Di L, lelang adalah ini, vendor agreement, alinea 2-nya adalah tender. Sementara di T, di tender, ya seperti tender yang dilaksanakan berdasarkan PP terbaru sekarang.
Nah itulah akhirnya confused. Sementara di penawaran bisa digunakan untuk tender, bisa digunakan untuk lelang. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah ke Amerika mungkin agak confused di sana memang seperti itu. Nah inilah yang namanya lelang. Saya batasi itu dulu ya Bapak sekalian ya. Slide berikutnya. Ini Bapak sekalian tadi juga disebutkan Pak Heru ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, ciri-ciri tipu-tipu. Harga yang ditawarkan tidak wajar, jauh dari lelang. Sekali lagi, lelang Indonesia bagus harganya, pasti prosesnya, tidak ada lelang barangnya murah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tertarik dengan harga murah barang, jangan masuk ke portal lelang, pasti kecewa. Karena tidak ada barang murah di situ. Ya, apalagi dijamin dengan penawaran yang khasnya, kemungkinan akan terjadi naik-naik harganya. Kalau mujur mungkin murah, kalau tidak ada pesaingnya. Tapi kalau itu lelang wajib, ada kemungkinan upaya penguasaan, pengosongan harus dilakukan secara by law. Dan kadang membutuhkan biaya yang kami tidak bisa memperkirakan berapanya karena melibatkan pihak-pihak yang lainnya. Ya, jadi sekali lagi kalau ada lelang-lelang yang mengatakan barang murah, ya, so pasti biasanya tipu-tipu. Kedua, ngaku-ngaku pajak, keuangan dan sebagainya balai lelang, ya, udah nggak zamannya lagi ya. Kami sangat kecewa kemarin ada pejabat lelang kelas 2 yang dengan ditelepon mengaku orang di JKN langsung transfer. Ya, sudah enggak zamannya lagi. Mohon maaf nih kawan-kawan pejabat lelang kelas 2. Jangan diulangi, ada telepon kayak gitu sudah tidak zamannya lagi. Dulu pun tidak. Ya. Kok sampai seperti itu? Mudah-mudahan tidak. Apalagi baru kenal terus nawarin barang murah, ya. Lelang internal. So pastilah zaman sekarang, ya. Kan nggak wajar orang jual barang murah. Logikanya itu aja Bapak sekalian. Jadi apalagi terus kemudian, Pak silakan transfer Pak ke rekening KPKNL Semarang atas nama Tavianto, wes pasti salah. Ya, tapi mereka diksinya bagus gitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian ini mau ditutup penawarannya. Nah, itulah. Pengumuman lelang tidak menyebutkan nama jelas KPR penyelenggara, ya KPKNL terus logonya BCA, logonya Balai Lelang, logonya bank-bank bonafit lainnya, BNI, BRI, Mandiri segala macam ditempelin di situ, orang tertarik. Padahal itu hanya buatan list digital saja, ya. Mencantumkan logo tadi ya, menggunakan media sosial palsu. Nah ini tolong, tapi jangan dibahaskan, jangan a priori dengan capture PP-nya ya. Mbak Wiwi mudah-mudahan nomor handphonenya bukan fotonya sepatunya, tapi fotonya Mbak Wiwi. Ya, karena sekarang karena takut Bapak Ibu sekalian PP-nya di WA bukan fotonya tapi foto adiknya, foto anaknya, ya, foto artis, foto pahlawan atau malah kosong coklat. Lah kadang-kadang kan kita nggak nyeving ya di grup, tapi kan nggak nyeving nama itu. Namanya juga dirubah-rubah. Tavianto dikasih gambar Jiptaf ya. Terus kasih nama T5. Ya akhirnya kalau Pak Heru cari saya belum ada pernah jawabnya bingung. Pak dikasih apa? Lu mungkin T mungkin bisa ya, tapi mungkin di paling bawah sendiri. Nah inilah, tolong tapi jangan a priori dengan media sosial. Zamannya sudah seperti itu, internet sudah ada di sana. Menjanjikan pemenang, mendesak agar segera mentransfer uang jaminan, itu kombinasi yang tadi saya jelaskan di depan. Lelang dapat dicicil, nah makanya kami hati-hati untuk lelang sukarela. Udah lihat jam sebentar, kurang 2 menit, tambah lagi 2 menit. Lanjut. Ini contoh-contoh Bapak sekalian yang mendesak Ibu Bapak sekalian untuk coba menawar secara lelang, ya. Ini sudah ada yang ditangkap juga, tetapi ternyata gagal ditutup. Terus? Nah, antisipasi Bapak sekalian. Awas, kami melakukan seperti ini, kita akronimnya, ya, tadi sudah katakan, item-itemnya, ya, antisipasi penawaran lelang yang menawarkan dengan harga spesial lelang yang tidak wajar, murah, cepat, store cepat, dan sebagainya, ya, tolong waspada, barang murah sekarang itu adanya di rumahnya sendiri, kalau rumahnya orang lain nggak ada barang murah.
Ya, waspadai permintaan setoran uang lelang yang tidak melalui virtual account. Sekali lagi, portal lelang kami akan ada pemberitahuan Bapak Ibu sekalian untuk menyetor kemana, personal, ya, bukan pakai WA, harus setor aja gini. Apalagi kalimat yang sering dipakai, Pak cepat setor aja ke rekening bendahara penerima KPKNL. KPKNL Pak Sunui Tangerang berapa? Tangerang 1, atas nama Tavianto, udah jelas. Karena tidak ada atas nama perorangan di kantor, ya. Ini tapi dengan VA, kemudian dari situ ada nomor rekening dan berapa dibayarnya. Amati kebenarannya, ya, dan sadari ciri-ciri lelang tadi, ya, supaya Bapak Ibu sekalian tidak tertipu. Yang jelas adalah lelang Indonesia pasti prosesnya, bagus harganya. Untuk yang seperti ini sebenarnya saya kembalikan ke kita semua, ya, bahwa pada saat ini sudah masuk ke era digital. Kita harus waspada modus-modus yang ada, ya, untuk apakah itu abal-abal atau tidak. Tapi memang kami terus memantau di IG, di Facebook, masih ada yang buka Facebook enggak ya? Masih Pak. Masih ada foto Bapak? Iya. Jadi supaya menyimpannya foto gampang, ya. Terus kemudian juga di IG, ya, termasuk platform-platform tertentu yang memang tujuannya kurang baik. Nah, pertama coba slide saya yang slide saya. Dan silakan, ya, nanti ngambil dari itu. Di slide terakhir itu kan ada tentang bagaimana teman-teman mengecek kepastian akun itu resmi atau tidak, ya, karena kami tidak akan bisa patroli semuanya benar atau tidak, ya, karena akhirnya pada kemampuan digital kita masing-masing lah bisa mendetek itu akun abal-abal atau akun serius. Tapi untuk memudahkan silahkan nanti dikonfirmasikan ke Halo DJKN, ya, atau di 150-991, ya, Halo DJKN juga itu, ya. Halo DJKN nomornya 150-991 atau di emailnya ataupun di webnya. Nanti akan kita pastikan apakah itu abal-abal atau tidak, ya. Tapi sebenarnya jangan ragu-ragu, tapi juga seera sekarang kadang-kadang itu menjadi masalah pada saat kita kemudian ada aplikasi dan sebagainya, ya. Tentunya ini jadi catatan Bapak Ibu sekalian juga loh. Jangan sampai kalau akun tidak jelas Bapak Ibu sekalian buka APK, buka yang nanti di ujungnya adalah malah merentas handphone Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi lebih baik konfirmasi aja ke tempat-tempat akses ini untuk memastikan apakah itu abal-abal atau tidak. Nanti kami akan lakukan tracing dulu. Biasanya kami standarnya 1 hari akan dijawab. Kalau memang langsung bisa selesai hari itu, ya selesai. Karena di Halo DJKN kita tadi katakan tidak hanya melayani lelang, tapi melayani piutang, ya, melayani pengelolaan kekayaan negara, penilaian dan yang lainnya kadang-kadang masuk ke situ juga. Jadi kalau tidak di perbendaraan, tidak di pajak, tidak di bea cukai, ya, ujungnya biasanya ya di DJKN saja. Tapi biasanya seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu kalau memang akun-akun itu bermasalah. Kemudian juga capture saja, kirimkan juga ke email atau di web kita atau di WA kita, nanti kami yang akan komplain ke adminnya dari platform itu, ya, untuk memastikan bahwa itu bukan abal-abal. Tentunya kami juga konfirmasi ke kawan-kawan Perbali juga, ya. Kadang-kadang pejabat lelang kelas 2 juga atau Perbali yang membuat akun, ya, akun yang untuk promosi. Tidak dilarang, itu silahkan dalam konteks tertentu dilakukan seperti itu. Saat ini pun beberapa pejabat lelang kelas 2 juga melakukan lelang secara Zoom, ya, jadi langsung, tapi memang nggak banyak dan kawan-kawan mendeklar secara umum, ya, kelihatan. Jadi nanti kita pantau juga, biasanya kami juga ikut di Zoom itu untuk memastikan bahwa siapa pemenangnya, siapa pengiriman barang dan seterusnya. Karena apapun teknologi tetap harus kita lakukan, kita adaptasikan untuk proses bisnis yang dilelang itu. Saya kira itu, ya, Mas Yuda, ya. Oke, terima kasih. Akan ada penyerahan cindera mata kepada perwakilan HIPMI dan perwakilan pejabat lelang kelas 2. Untuk perwakilan dari HIPMI,
akan diwakilkan oleh Bapak Deski Ferdiansah, dan untuk perwakilan pejabat lelang kelas 2 akan diwakilkan oleh Bapak Cahyono Dwi Prasetyo. Langsung saja mungkin ya ke anak kita panggilkan untuk maju ke depan kepada perwakilan HIPMI dan pejabat lelang kelas 2. Kami persilakan dan kami mohon Pak Kanwil berkenan untuk menyerahkan cindera mata kepada perwakilan HIPMI dan PL kelas 2. Kami silakan. Pak Kanwil Arif, Pak Kanwil DKI Jakarta. Kami persilakan. Penyerahan yang pertama, cindera mata akan diberikan kepada perwakilan HIPMI kepada Bapak Deski Ferdiansyah. Dan penyerahan yang kedua kepada pejabat lelang kelas 2, Bapak Cahyono Dwi Prasetyo. Kami persilakan Pak Kanwil, perwakilan HIPMI dan pejabat lelang kelas 2 untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Siap. Oke, teman-teman lelangin aja. Seperti kita saksikan bersama bahwasanya Korpu Talk yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bekerjasama dengan STAN atau BPPK dalam tajuk ikut lelang tipu-tipu, jangan ya dek ya. Nah, itu sebuah campaign atau sebuah kampanye di mana isinya adalah edukasi supaya khalayak ramai atau khalayak umum di luar sana tidak tertipu daya lagi oleh lelang-lelang yang abal-abal atau palsu. Jadi teman-teman harus bijak ketika menerima informasi lelang, kalian mesti harus screening dulu. Silakan di screening apakah informasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Nah, sini. Kita akan gerbek nih. Ini sebelum kita closing nih. Sebelum kita closing ini akan kita gerbek besok tanggal 19 ada lelang Royal Enfield yang diselenggarakan oleh salah satu balai lelang juga anggota Perbali, Balai Lelang Raja Wali Karya namanya. Ini ada Ibu siapa namanya? Erlin. Ibu Erlin. Ya. Pegang Bu. Nah, Siap. kita ngobrol-ngobrol dikit. Gak apa-apa nih. Baik, oke. Oke, disapa teman-teman lelangin aja di sana. Banyak yang nanya lelang Royal Enfield tanggal 19 itu ada berapa Bu? Jelasin. Ada 30 unit Royal Enfield dengan ada 2 kapasitas, cc-nya 350 sama 500 cc. 350 sama 500 cc. Oke, injeksi sama karbu ya Bu ya? Iya, betul. Oke, lokasinya open house tanggal berapa sampai tanggal berapa Bu? Untuk event open house-nya di tanggal 13, 17 dan 18 September. 17 dan 18 September. Lelangnya tanggal 19. 19, betul. Tapi guys, di sistem lelang baru yang V2 di Jakarta 2 ya Bu? Jakarta 2, betul. Saat ini sudah bisa register dan teman-teman bisa langsung melakukan penawaran lelang. Betul, Ya kan? setelah pembayaran UJL ya. Ya, pasti uang jaminan dibayarkan. Iya. Tapi jangan lupa teman-teman harus juga membaca syarat dan ketentuan berlaku karena ada ketentuan mengenai biaya, ketentuan mengenai sewa gudang dan lain sebagainya. Kalian bisa baca di linknya di JKN lelang Boleh Go ID. saya koreksi sebentar? Iya. Oh ya, silakan. Tidak ada biaya sewa gudang ya? Oh, nggak ada ya? Iya. Oh, nggak ada. Cuman biayanya ada biaya lelang 3% sama 3%. biaya pencacahan 2,5%. Oke. Karena ini lelang BTD, barang tidak dikuasai. Oke, jadi teman-teman harus paham bahwa ada komponen pembayaran pajak selain harga terbentuk. Iya, betul, Nah, betul. tentunya ada di linknya lelang Go ID. Iya, betul. Kalian bisa langsung sama lihat. bisa juga di website kami Di Lelang Raya. Lelang Raya, kalian bisa langsung ikuti. Thank you Berlin, Siap. salam sehat selalu. Sehat selalu. Thank you, Ditunggu. sampai ketemu besok Ya. di tanggal open house. Open house. Thank you. Bye. Oke, teman-teman mungkin sekian dulu dari kita. Jadi pesan hari ini adalah berhati-hatilah ketika menerima informasi lelang. Tolong di screening informasinya dari sumber yang sudah pasti benar atau belum. So thank you dan nonton lelangin aja kali ini. Salam sehat selalu. See you, dadah, bye-bye.